Wa kanat hadhihi al-qissatu darsan li Musa liyatawadha. Jadi kisah ini artinya kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir adalah merupakan pelajaran dan pelajaran yang paling penting. Liyata'allama at-tawadhu', supaya Nabi Musa belajar lagi bagaimana merendahkan hati, bagaimana andap asor, bagaimana tawadhu', waliya'rifa, dan juga supaya pelajaran ini juga tujuannya supaya Nabi Musa tahu anna hunaka man ya'lamu aktsara minhu, supaya dia tahu ada orang yang lebih banyak tahu dari dia. Ya persoalannya karena dia merasa dialah yang paling tahu dan dia kurang tawadhu. Dari perwatakannya memang kurang tawadhu. Wongnya berdigilan, keras, main hantem aja gitu. Iya, sekali gebuki mati, ubek mati ukurannya. Mike Tyson malah kapapannya kan. Iya. Nabi Musa kok ya patang. Oh Sam'un, iya. Sam'un, 4 meter. Sam'un itu 4 meter gitu. Bahkan Nabi Adam mah dadanya 7 hasta. Nabi Musa saja yang tidak tawadhu dikasih pelajaran. Apa maning? Tidak makan lagi. Wong bakal angkat tawadhu kan nyemengit kah? Nyetil dah nikah. Iya. Tang kayak pinter-pinter dewek kon kah? Selalu merendahkan orang. Tapi kepribadian yang kurang begitu menyenangkan, yang keras begitu, kok kenapa dipilih jadi Rasul? Ya memang gak ada yang lain yang layak untuk menghadapi Fir'aun, ya kudu macam makanan, kudu ngakas maning kan mah. Ya barang mah. Wah, lamun nak hidu kesini kun, nambah disentak ngelumpruk ini. Iya, ya memang seperti itu. Hanya kekurangan itulah lalu ditambah oleh Nabi Khidir kan gitu, masalah kerohaniannya. Nah itulah semacam itu. Jadi kita bicara tentang pelajaran yang penting supaya Nabi Musa belajar tawadhu, dan supaya Nabi Musa tahu bahwa wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ada orang yang lebih tahu lagi. Dan memang tidak terlalu sulit ya, orang tidak tahu perasaannya tahu, itu banyak sekali. Tapi juga kadang-kadang ada orang yang tahu tapi dia tidak merasa tahu. Ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir, ya kan? Nabi Musa marah-marah kan, karena Nabi Musa tidak tahu maksudnya. Setelah itu kan diterangkan, ini bapaknya orang soleh, anaknya ini bakal jadi bajingan, daripada nyiksa orang tuanya saya bunuh aja. Walakin ladzina utul basaira, tetapi orang-orang yang punya hati nurani, orang yang punya basirah, ya'rifuna annahu, dia tahu bahwa sayakunu laha daurun, dia akan tahu bahwa itu pasti ada perannya nanti seketika. Ana gunane, daurun itu ana gunane, ada perannya. Lianna kulla satrin fi malhamatil wujud lahu ma'na, karena setiap satu baris dalam sejarah perjuangan kehidupan ini, malhamah itu bentuk syair yang isinya tentang perjuangan ya. Sejarah perjuangan ini lahu makna, pasti ada maknanya. Al-muhim, yang penting al-muhim an na'rifa kaifa naqra'u
bil uquli wal basair. Yang penting kita harus tahu bagaimana membaca dengan pikiran, wal basair, dan membaca dengan hati, la bil uyuni, tidak dengan mata. Yang penting bagaimana kita belajar membaca dengan membaca dengan logika dan membaca dengan hati, tidak hanya dengan mata. Mata memendelik, tapi langkah ketip-ketip arane mata peda. Ya, beri paham. Wa kaifa narallah fi sijilli af'alihi. Dan kita harus dapat membaca bagaimana kita melihat Allah dalam agenda perbuatannya. Bisa mengerti. Untuk apa? Kalau belum tahu, katakan belum tahu. Menunggu bukti yang lain. Sehingga kadang-kadang setelah peristiwa itu selesai sempurna, baru kita bisa mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Sampai ketika kita dikasih sakit oleh Allah. Juga kalau kita tahu bahwa itu ada hikmahnya dan ada perannya di kemudian hari, Anda tidak akan pernah menyesal dapat sakit kok. Kalau Nabi Yusuf tahu bahwa dia dibuang ke dalam sumur di tanah yang jauh di padang pasir oleh saudara-saudara sebapak lain ibu itu, tentu dia akan meratapi nasibnya, ya kan? Itu kan satu sinopsis, ya, skenario dalam satu cerita. Ya harus dibuang dulu, nanti diambil oleh pedagang, lalu dijual ke pasar, suruh jadi budak dulu, terus harus digodain oleh majikannya dulu, harus masuk penjara dulu, nantinya dia bakal menjadi bendahara negara. Kan begitu persoalannya. Ketika kita sering membaca perjalanan hidup manusia, apa yang bakal terjadi, bisa kita mulai dari sejak dalam bentuk embrio, masih dalam bentuk janin dalam perut ibu. Dari kehamilannya yang mudah, tidak ada rasa sakit, lahirannya lancar. Begitu lahir juga orang tua rezekinya semakin lancar, memang dipersiapkan dia bakal menjadi tokoh besar. Coba ya kamu membaca peristiwa-peristiwa yang pernah kamu lalui dulu sampai sekarang. Ketemu nggak hikmahnya apa? Saya ketipu uangnya sekian ratus juta oleh orang, menyelamatkan orang. Kalau seandainya Nabi Khidir mencuri uang saya untuk menolong orang yang oleh Allah ingin diselamatkan, rela nggak saya? Ya nggak usah diambil Nabi Khidir lagi, ya sudah ikhlasin aja sih. Pokoknya jadi mengkonon. Ada perannya nggak? Saya ketipu tuh. Ya ada, mengapa tidak? Dan saya yang tahu, Anda nggak tahu. Kalau saya tidak tahu mungkin saya menyesal. Karena saya tahu saya nggak menyesal kok. Ya Pak ya. Memang dalam kehidupan kita banyak rahasia yang sesungguhnya kalau kita bisa membaca dengan logika, membaca dengan pikiran, membaca dengan hati, saya kira akan bisa dijawab semuanya. Cuman kebanyakan kan membaca dengan mata, melolong, memantai, orang paham-paham. Membaca dengan hati, bukan baca dalam hati. Wa kaifa nara athara yadayhi ala makhluqatihi. Dan kita juga belajar bagaimana kita melihat peninggalan kedua tangannya. Artinya kekuasaan Allah. Bukan Allah tangannya dua ya. Artinya kedua tangannya itu artinya kekuasaan Allah lah. Ala makhluqatihi, terhadap makhluk-makhluknya. Ini dalam Al-Qur'annya pada kesimpulannya, setelah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard qala subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, semua yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Ya itulah wa kaifa na'rifu ma wara'a zahir al-mubtazal. Bagaimana kita bisa mengetahui di balik berbagai macam
kejadian-kejadian yang kelihatannya sangat sederhana, al-mubtadzal, yang sangat sederhana, sing gampang pisan del hawadisi terhadap berbagai peristiwa. Oh, gampang banget sih, oh, sangat sederhana sekali sih. Wa kaifa nafuddu syufra as-sirriyah, dari bagaimana kita membaca sandi yang rahasia itu, allati kutiba biha, yang ditulis dengan huruf sandi itu. Kita mungkin melihatnya ini huruf apa sih, tumpang tindih langkah maknanya. Ya tidak ada maknanya karena kamu nggak bisa baca. Kalau yang bisa baca huruf sandi ada maknanya enggak? Iya, bahkan itu informasi yang sangat penting sekali. Apapun yang namanya penting sekali itu pasti sifatnya terbatas atau paling tidak rahasia. Yang bisa tahu ya sedikit. Allati kataba biha kitabul aqdar, yang ditulis oleh kitab takdir itu. Kullu hadhihi amsilatun li ru'yatil ma'qul. Apa itu? Li ru'yatil uqul wal basair wal afham. Ini semua adalah perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh mengenai bagaimana membaca dengan akal, membaca dengan jiwa, dan membaca dengan pemahaman-pemahaman. Yang saya maksudkan begini, ya goblokku kenemanan pisan. Uang meneliti satu, apakah pohon, apakah buah-buahan, apakah dedaunan, melalui penghayatan bertahun-tahun, diuji coba, ya, dieksperimenkan, dicoba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, sampai akhirnya berhasil. Daun ini bisa untuk mengobati penyakit anu. Hasil temuannya itu mendapatkan hak paten, ya kan gitu. Dia menghasilkan uang banyak. Ilmunya itu ditulis dan tulisannya dicetak dan bukunya dijual. Hasil kerja keras seorang manusia menemukan sesuatu yang sangat berguna. Sira kari macane be kabli gelem goblok beli. Jadi apa sih? Ya minimal kalau kamu tidak jadi produsen, jadi konsumen lah. Wis kari tuku bekat murah kan buku zaman kini mah bekat jan bagaimana? Tulis dibaca kah? Iya beli tuku, beli maca, beli beru. Ya artinya kan kari Imam Syafi'i pengen belajar kan nugang onta teklak lu berbulan-bulan luru guru maning dada durung anak percetakan nulis sawengi-wengi sira kari jet prat langsung sprint thread. Yang lebih menyedihkan lagi malah ada orang yang mengharamkan komputer, kan goblok bikin. Alasannya karena menampilkan situs-situs yang tidak bermoral. Kari komputerku pada kau alam dunia tempatnya telembuk yana masjid jana pesantren sira milih man dimilih ya. Garapan main judi anak, ngadu jago anak, garapan sodako anak, jariah anak, kari milih bahagia. Makanya kita melihat tantangan semacam itu, jawabannya bukan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum, itu tidak efektif. Merubah pola, merubah sistem, merubah kurikulum pendidikan yang mengarah kepada mendidik anak membangun kepribadian, bukan hanya nilai-nilai kognitif yang disampaikannya, yang dibikin sehingga si anak itu bisa memilih sendiri mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang merugikan dirinya. Silakan anak punya kecerdasan memilih. Wa hadza hadzu ulil albab min ru'yatillah. Inilah keberuntungan, keistimewaan para ulil albab dari melihat Allah itu. Itulah keistimewaannya para aulia, para ulil albab, ya, para intelektual yang mampu bisa melihat Allah.
Wa hiya ru'atu asarihi, yaitu melihat ciptaan-ciptaannya, ya, jejak-jejaknya, wastishfafi hikmatihi, dan berusaha untuk memahami hikmatnya, wal fahmi anhu, dan memahaminya, mengerti, paham, dan sebagainya. Itu adalah ulil albab, orang-orang yang punya kecerdasan, ya, orang-orang yang punya kecerdasan, bisa membaca. Apakah hikmahnya air Asia terjatuh? Karena di balik itu Allah ingin memperbaiki sistem penerbangan di Indonesia yang seperti itu. Maka harus ada yang dikorbankan dulu. Di sini semua orang menggugat, sampai tiap hari Metro TV dan TV One terus memunculkan itu. Ternyata di dalamnya baru terbuka ada pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu hikmahnya. Mereka dikorbankan oleh Allah untuk memperbaiki kita. Jadi kitanya ya alhamdulillah, kan gitu. Ya semuanya terjadi. Peristiwa-peristiwa sejarah semacam itu. Sampai dicoretnya 7 kalimat dalam Piagam Jakarta, juga ada hikmahnya. Jadi artinya cobalah kita membaca secara global. Jangan melihat dari sudut pandang yang sempit itu, bahwa tidak ada sesuatu kecuali ada hikmahnya. Dalam permainan domino saja, main gaplek saja, setiap kartu yang di gaplek, ya bukan domino, main gaplek, kita berdua, satu pasang dengan lawan berdua. Jangan dikira teman itu salah timpe gitu. Kenapa tidak mau menghabiskan kartu 6? Karena sudah habis, hanya tinggal 1, 6, 6, 5 sama balak 6, balak liok. Jadi ketika ditimpe 6-nya itu dengan 5, 6, itu bukan saking bodohnya, sengaja biar balak liok yang ada pada lawan itu kebebeng, ngerti beli? Ya kita mah juara, no. Padahal kalau dia lepaskan saja pasti keluar 5-6 tuh, karena setelah itu kan pasti balak liok keluar. Ya karena dia mencari nilainya bukan persamaan poldanya. Nanti ketika selesai akan dihitung berapa poin kemenangan, kan balak liok kan berarti 12. Apa mending lamun poldane balak liok, wak lenger sih dake. Bisa ngedak na sawah. Ya, as the game, hanya sebagai game, bukan sebagai judi saya mah.